katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Amin. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus, bagi keluarga, dan bagi semua hadir di sini maupun yang sedang mengikuti tayangan di YouTube. Ibadah penutupan peti jenazah ini, biarlah tuntunan firman kami boleh dapatkan, sehingga kami memiliki keyakinan yang lebih, ketenangan yang lebih, pengharapan yang lebih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus semua yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Karena saudara sudah diselamatkan, saudara sudah ditebus. Yesus Kristus mati di Golgota untuk menebus saudara, menyelamatkan saudara, mengampuni dosa saudara, memindahkan saudara dari neraka ke surga, menjadikan kita warga surga. Di dalam Kristus semua yang ada pada kita sekarang ini adalah milik Dia. Karena kita milik Dia, maka semua yang ada pada kita milik Dia. Dan ketika milik Dia diambil olehnya, maka karena itu milik Dia, kita tidak seperti anak kecil untuk mempertahankan. Memang saudara, kita bisa sebagai manusia jasmani, Tuhan janganlah Tuhan, janganlah Tuhan. Ketika saya berkata kepada anak-anak, sudah ya mama diserahkan, Melisa berkata, Om kalau bisa minta mujizat Tuhan. Ya memang kita berusaha untuk jangan Tuhan, jangan diambil Tuhan. Tapi kan semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Dan kalau diambil oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita semuanya. Maka jika itu terjadi, pasti ada maksud Tuhan yang kita tidak tahu, tetapi ada rencana yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada keluarga ini. Nah, saya bincang-bincang dengan Ibu Lili. Dia berkata begini, Erika sudah lulus sekolah kehidupan. Menurut saya iya. Saya belum lulus, saudara yang masih hidup ini belum lulus. Saya dulu sekolah di sebuah universitas, di S1, di S2, di S3. Tetapi setelah saya lulus, saya tidak ada di situ. Lalu saya keluar. Nah, hidup ini seperti sebuah sekolah. Dan Erika sudah lulus sekolah kehidupan. Siapa yang menilai? Dosennya, rektornya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sudah selesai. Sudah lulus sekolah kehidupan, sudah tuntas tunaikan tugas. Sudah selesai. Maka kemudian dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga.
Lalu kita akan berkata apa? Sampai jumpa Erika, kau sudah mendahului di sana dan kami akan menyusul ke sana karena kita sama-sama warga surga. Katakan amin. Nah, 1 Korintus 15 ayat 50, dan aku mengatakan hal ini, saudara-saudaraku, bahwa daging dan darah tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Begitu pula kefanaan tidak mewarisi kekekalan. Jadi siapapun yang masih punya darah dan daging tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Sebab itu kalau mau masuk ke surga, mesti darah dan daging tubuh ini dibongkar, rusak. Seperti Erika, secara kedokteran tubuhnya diobati dan lain sebagainya. Tetapi karena ada penyakit ini, dan akhirnya sudah maksimal, tapi darah dan daging ini tidak bisa diperbaiki. Tetapi di mata Tuhan itu malah kena di ayat ini, yaitu ketika darah dan daging tubuh ini dibongkar, malah mewarisi kerajaan surga. Dan keadaannya sekarang jauh lebih baik daripada dirimu, diriku. Katakan amin. Cuma yang ditinggalkan Jun dan Luke, Melisa dan Mama dan keluarga tentunya merasa kehilangan. Tetapi kalau kita melihat bahwa anggota keluarga kita dipromosi, dipromot, kalau kita menangis, itu menangisi bukan kepada yang dipromosi, tetapi menangisi diri kita sendiri. Tetapi Bible menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu sekalipun tidak pernah. Jadi ketika Erika sudah berada di surga, Tuhan tidak akan meninggalkan Jun, tidak akan meninggalkan Luke, Melisa, Mama, Cece, dan kembaran, dan keluarga, tidak akan ditinggalkan. Sebab itu, yakinlah bahwa masa depan tetap ada dan harapanmu tidak akan lenyap. Nah, jadi supaya mewarisi kerajaan Elohim, mesti dibongkar tubuh ini. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 1 berkata begini. Sebab kami tahu jika kemah tabernakel di bumi ini dibongkar, Elohim telah menyediakan sebuah rumah yang kekal di surga, yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Katakan amin. Jadi mesti dibongkar dulu, rusak dulu, baru mewarisi kerajaan surga. Dan ayat ini menegaskan kembali, jika kemahnya dibongkar, maka Tuhan menyediakan rumah yang kekal, yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Ya, saudara-saudara, memang kemudian Erika punya babaan baru bersama Tuhan, dan itu luar biasa indahnya, babaan baru bersama dengan Tuhan. Cuma yang ditinggal tentunya punya babaan baru. Dulu ada pendamping, sekarang tidak ada. Dulu ada mama, sekarang tidak ada. Tetapi babaan baru yang ditinggal masih ada Tuhan. Tuhan bisa mereka-rekakan yang baik, tetap baik, lebih baik, sangat baik bagi yang ditinggalkan ini. Katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya, karena ini adalah semua kebanyakan adalah pelayan Tuhan, duta-duta Kristus, dan Erika adalah teladan pelayan Tuhan yang sempurna, yang setia, yang setia sampai akhir. Yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah, jika orang percaya Yesus, kemudian meninggal, kemudian selamat, sama atau tidak dengan orang percaya Yesus, setia melayani, meninggal, dan selamat? Yang pertama, percaya Yesus, meninggal, selamat. Yang kedua, percaya Yesus, dia setia melayani, kemudian meninggal, dia selamat.
A dan B kira-kira sama atau tidak? Saya percaya tidak. Dan Bible yang saya baca menyebutkan tidak sama. Dan Erika bukan golongan yang A, tetapi golongan yang B. Percaya Yesus, melayani dengan setia, meninggal, dan selamat. Apakah sama dengan orang yang percaya Yesus, meninggal dan selamat, tidak melayani, tidak melakukan apa-apa? Di 2 Korintus pasal 5 ayat 10 berkata begini, Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya masing-masing orang dapat menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, entah baik ataupun jahat. ternyata setelah kita meninggal, semua yang di dalam Kristus setelah meninggal itu menghadap tahta pengadilan Kristus. Lalu orang-orang yang selamat ini menghadap tahta pengadilan Kristus supaya masing-masing orang menerima apa yang patut diterimanya. Menghadap tahta pengadilan Kristus bukan untuk dihakimi dosanya, karena sudah dibenarkan, sudah menjadi orang kudus, sudah menjadi warga surga. Menghadap tahta pengadilan Kristus untuk apa? Supaya masing-masing orang dapat menerima apa yang patut diterimanya. Berarti jika sudah selamat diam dengan jika sudah selamat bekerja, pasti ada beda. Erika bekerja. Dan bekerjanya itu menurut saya sebagai kakak dan juga sebagai pemimpin rohani, 2 ibu jari, 2 thumbs up, excellent. Saya punya banyak tim dalam leadership, tim dalam pelayanan, tetapi bisa dihitung dengan jari. Ketika tahu pikiran, perasaan, dan hati saya dalam mengerjakan tugas. Dan Erika bisa di ranking yang atas. Sebab itu kalau dibilang Pastor Jun kehilangan karena dia adalah suami, memang saudara. Melissa luka kehilangan karena anak-anak. Mama kehilangan. Tetapi di dalam ladang pelayanan memang saya juga kehilangan. Tadi pagi saya berkata di Zoom di hadapan sekitar 2.000 orang. Berkata di YHS kehilangan seorang yang setia. Karena banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi yang setia, siapa yang menemukannya? Dan Erika adalah teladan kesetiaan itu. Saya rindukan semua duta Kristus, semua warga surga, baik yang hadir di sini maupun yang ada di tayangan YouTube. Biar engkau dipanggil, biar engkau dipilih, dan biarlah engkau katakan apa? Setia. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih kami menghantar Erika dan pemahaman firman ini biarlah memberikan kepada kami pencerahan sehingga apa yang engkau miliki kau ambil. Kami tidak akan berusaha untuk menahannya, tetapi kami berkata, Tuhan, semua darimu, olehmu, bagimu. Kami bersyukur di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama memasuki prosesi yang berikutnya, yaitu keluarga akan memberikan penghormatan yang terakhir dengan menuangkan minyak wangi. Untuk itu minta tolong Pastor Guntur untuk bisa membantu menyiapkan minyaknya. Dimulai dari suami dan anak-anak, kemudian dilanjutkan dengan keluarga
yaitu saudara-saudara atau mama dan saudara-saudara dari Pak Jun dan Ibu Erika almarhumah. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat supaya tetap menjaga protokol kesehatan, nah insyaallah menuang kembali ke tempat duduk seperti semula. Setelah keluarga nanti menuangkan minyak, bila memungkinkan, maka nanti juga ada perwakilan dari kota-kota, meskipun tidak semuanya nanti bisa mewakili untuk bisa menuangkan minyak. Keluarga yang lain,
pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata. Petugas untuk bisa memasukkan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, namamu Yesus, nama yang berkuasa di dalam hidupku. Yesus, namamu Yesus, selalu menjagaku dan menolongku. Yesus, Yesus, ku sembahkan. Yesus. Tes. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kini peti sudah ditutup dengan kaca. Kita akan lanjutkan selanjutnya untuk ibadah. Kepada Bapak Ibu para pelayat, kami mohon dengan penuh kerendahan hati untuk tidak memfoto jenazah. Untuk tidak memfoto jenazah. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, keluarga meminta untuk tidak menutup jenazah. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendengar kata sambutan dari keluarga. Untuk itu saya persilakan Pastor Filimon Sundiantoro untuk bisa menyampaikan. Saya undang juga kedua anak saya,
Luke dan Melisa untuk maju ke depan. Pertama-tama terima kasih buat kehadiran saudara semua, teman-teman, rekan-rekan sepelayanan, juga khususnya untuk keluarga besar yang sudah menyertai selama ini, kakak-kakak dari Bu Erika, Koten dan keluarga, Cik Wen Hung yang selalu menemani, Kohok juga sama keluarga, yang Mama juga yang selalu memantau terus. Juga untuk kakak-kakak saya, Pak Yusa yang selalu support, 2 kali datang mendoakan. Yang terakhir, istri saya dalam kondisi yang tidak sadar, kita serahkan semua kepada Tuhan dan seperti disampaikan, langsung berangkat ke surga. Terima kasih juga untuk Pak Yabes dan keluarga. Saudara, ayat Alkitab yang kita kenal disebutkan bahwa aku telah menuntaskan pertandingan yang baik dan menyelesaikan perlombaan. Dan aku mengakhiri dengan iman. Menurut saya ayat itu pas sekali dengan istri saya. Kenapa? Karena dalam kondisi yang sangat tidak baik, imannya begitu kuat, saudara. Dan itu menjadi teladan iman bagi saya, khususnya bagi anak-anak juga bagi kita semua. Sedikit pun hampir tidak pernah mengeluh. Dia berkata, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Padahal nafasnya sudah ngos-ngosan, saudara. Saya ingin ceritakan sedikit kronologis dari awal istri saya sakit, saudara. Dan itu terjadi, kami ketahui kira-kira setengah tahun yang lalu. Diawali dari setiap malam dia tidak bisa tidur dengan rebah, saudara. Tidurnya itu sambil duduk. Kenapa? Waktu saya pulang dari pelayanan, dia cerita, aku 2 hari, 3 hari gak bisa tidur. Terus kemudian sudah berhari-hari tidurnya adalah dengan duduk, saudara, sambil memeluk bantal. Kemudian ke dokter internis, dan nggak didapati apa-apa. Dan terakhir sekali adalah ketika kami makan berdua di meja makan, saya suruh dia berdoa, mah doa ya. Saudara tahu, selesai berdoa, nafasnya ngos-ngosan, nggak seperti biasanya. Habis berdoa, saudara. Loh, kamu apa, Oma? Setelah itu reda, saudara, reda. Beberapa hari kemudian dia cerita, nggak ada saya. Bu Hana datang ke rumah. Din. Bu Erika lari dari dalam, lari ke depan. Kemudian setelah selesai dia cerita kepada saya, aku tadi lari ke depan ada Bu Hana, begitu lari seperti orang mau pingsan, saudara, karena nafasnya itu tersengal-sengal. Setelah itu, sudah itu beberapa kali ke dokter internis, akhirnya sampai dia nggak kuat lagi sehingga kami di rumah mencari pinjaman tabung oksigen. Terima kasih Bu Yaya, Pak Arif sudah ngasih pinjaman oksigen. Dan dia berkata, aku perlu oksigen, katanya. Dan terakhir sekali, tidak bisa lepas dari oksigen hari itu. Dan saya berkata, ayo kita ke rumah sakit. Ke rumah sakit kan harus lepas oksigen, saudara. Sudah naik mobil mau berangkat, nggak kuat, saudara. Masuk lagi, pakai ini lagi, selang oksigen. Akhirnya pinjam tabung oksigen yang kecil, dibawa ke rumah sakit di dekat rumah saya di Malang, ada rumah sakit. Sampai di sana, sudah tahu itu bagi saya pengalaman yang sangat menegangkan karena tabung oksigennya sudah hampir habis, sementara istriku tidak bisa tanpa oksigen. Makanya kalau saudara bisa bernapas hari ini, oksigen dari Tuhan itu luar biasa. Bersyukurlah, saudara. Dan sampai di rumah sakit ditolak.
rumah sakitnya penuh. Oksigen tinggal sedikit, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Kemudian Bu Yola, terima kasih, Pak Yono juga membantu untuk kemudian sampai itu jam 5 sore, saudara, sampai tengah malam jam 1 baru dapat kamar. Dan itu seperti terlunta-lunta di ruang ICU, di IGD, maafkan, di IGD. Itu saudara, jadi kemudian di rumah sakit 3 minggu tidak didapatkan sakitnya apa, ternyata paru-parunya penuh dengan air, jantungnya penuh dengan air, disedot semua. Setelah disedot, timbul air lagi, saudara, timbul air lagi, dan sampai kemudian 3 minggu di rumah sakit itu nggak didapati penyakitnya, kemudian pindah ke RSU, di Malang ada RSU, di sana 2 hari, 3 hari, kemudian dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Dan di sana di PET scan baru diketahui bahwa ada kanker di parunya, dan kemudian sudah menjalar ke tulang. Saudara, beberapa orang bertanya, kok tidak diketahui dari jauh-jauh hari? Memang nggak ada tanda-tanda, saudara. Tanda-tandanya adalah hampir setiap malam istri saya berkata, "Pak, ini ku sakit." Saya pijat, saudara. Saya pijat. Dan ternyata memang kansernya juga sudah menyebar ke sana. Kemudian ditangani di sana dengan berbagai terapi, dengan obat-obatan. Puji Tuhan sudah agak membaik dan sempat pulang ke apartemen. Terima kasih juga untuk Pak Yusa yang sudah, Bu Hana yang sudah minjamkan apartemennya di Jakarta. Sudah sempat pulang ke apartemen dan akhirnya 2 minggu atau 3 minggu ya. 3 minggu untuk kontrol ke dokter, saudara. Seminggu sebelumnya itu tergantung lagi dengan oksigen. Dan sejak saat itu oksigennya, kebutuhan oksigen tambah-tambah dari 1 LPM liter per menit menjadi 2, menjadi 5, menjadi 10, menjadi 15, sampai kemudian di ruang perawatan itu maksimal 15, nggak bisa lebih lagi. Akhirnya dipinjam alat apa namanya sayang? HFNC dari ruang HCU, saudara, dibawa ke kamar perawatan. Di situ bisa 20 liter per menit, bisa 30 sampai 50 liter per menit, dan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan oksigen istri saya. Kenapa bisa begitu? Karena parunya tidak bisa menyedot oksigen, sehingga perlu oksigen banyak, tetapi itu pun tidak mencukupi. Dan saya 3 bulan mendampingi istri saya paling tidak tahan melihat istriku menderita, saudara, kesakitan. Makanya saya ngomong ke dokter, "Dok, apapun yang dilakukan, jangan istriku kesakitan." Kemudian sampai oksigennya berapa, non? 55. Tidak, istri saya masih belum bisa maksimal untuk mendapatkan oksigen, akhirnya dipindah ke ICU, saudara. Dipindah ke ICU, kemudian dengan dipasang ventilator yang nafas dari mulut sampai ke trakea, saudara. Lalu dan itu tidak bisa boleh lama di mulut karena akan banyak infeksi, katanya seperti itu, hanya 3 sampai 5 hari, dan akhirnya hari yang kesekian itu harus dilepas, diganti di sini, saudara. Dilobangi di sini.
hanya untuk menyalurkan nafas supaya bisa langsung. Itu sudah tidak sadar. Kami sudah melakukan semua yang manusia bisa lakukan. Bahkan yang menangani pun katanya profesor, saudara. Tapi tadi seperti Pastor Rusya katakan, ilmu pengetahuan, kekayaan, populer, nggak ada artinya di mata Tuhan kalau memang Tuhan berkehendak. Dan terakhir sekali bahwa kami berdoa, semua keluarga berdoa, menyerahkan semua kepada Tuhan. Semua obat sudah dimasukkan dengan maksimal, tetapi respon tubuh sudah tidak ada, saudara. Sehingga kami berdoa penyerahan kepada Tuhan. Tubuh, roh, dan jiwa adalah milik Tuhan. Dan sudah selesai. Dan saya sebagai suami sangat kehilangan. Tadi saya ngomong kepada teman-teman, di rumah itu dia detail sekali hal-hal kecil, saudara. Dan saya nggak tahu apa-apa. Kalau dia pergi, saya ngomong kepada anak-anak, nanti bagaimana di rumah sayang? Nanti mereka menemani, saudara. Tapi puji Tuhan, di samping saya kehilangan, saya juga bersuka cita. Sudah nggak sakit, istriku sudah sembuh, istriku sehat, nggak akan sakit lagi. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak saudara untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kalau masih ada istri, suami, orang tua, anak, cintai mereka, kasihi mereka, layani dengan baik. Saya sudah nggak bisa lagi mengasihi istri saya. Dan juga pada kesempatan ini, saudara-saudara yang sering berhubungan dengan istri saya lewat apapun, kalau ada salah istri saya, minta maaf, mohon dimaafkan, saudara. Tapi yang jelas Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa kita. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, buat kepedulian saudara, baik support secara moral, material, semua saudara yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih, kehidupan harus tetap berjalan, tetap semangat, jadilah teladan iman seperti istriku, dalam segala kondisi, bahkan hal-hal yang sangat buruk sekalipun, dia tetap percaya. Saya katakan bahwa, Ma, kita ketemu lagi di surga, saya dan anak-anak, dalam sukacita yang besar, yang dunia tidak bisa memberikan. Karena itu saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Ditambahkan dari anak-anak saya. Iya, sama dengan Papa, Mama sudah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik, Mama sudah finishing well, dan ya waktu sepanjang menemani perjalanan Mama, buat saya personal saya dapetin di 2 Timotius, di situ dibilang Bapa tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Bapa memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk itu kita mau sepakat bahwa yang tertinggal di sini bukan lagi kesedihan, bukan lagi ketakutan, bukan lagi kekalutan bahkan. Tapi kami percaya ada kasih, ada kebenaran, ada sukacita dari Bapa yang kita bawa untuk kita bisa teruskan dan kita bisa terus berjalan di dalam panggilan, di dalam pelayanan. Banyak orang bilang, nantilah tunggu hidupnya benar dulu, nantilah tunggu hidup kita layak dulu. Ya kabar baiknya adalah kita nggak pernah layak sih, karena anugerah kita dilayakkan. Ya jalan dulu, buat saya personal menemani perjalanan Mama, melihat Mama sudah berjalan dengan sebegitu teguh, jadi ketika merilis Mama pun juga dengan sukacita, bukan lagi dengan duka cita, tapi kami mau terus percaya bahwa ada kasih, kebenaran, dan sukacita untuk setiap kita. Amin.
Tadi saya menyimak khotbahnya Pastor Yusak. Bu Erika sebelum berangkat juga ngomong kepada kami. Kebetulan kami waktu itu lagi bincang-bincang dengan anak saya. Istri saya itu meskipun nggak memperhatikan gitu, orang ngomong apa dengar, saudara. TV berita apa sambil ngapain gitu dia bisa paham. Saya nggak bisa seperti itu. Lalu saya ngomong kepada anak saya, Mama ini apa non? Multitasking. Jadi bisa seperti itu. Lalu kemudian dia dalam kondisi yang nggak berdaya begitu nyaut. Pinter, multitasking, nggak ada artinya ketika menghadapi tadi disebutkan. Sungguh-sungguh nggak ada artinya, saudara. Yesus itu yang utama dalam segala hal. Dan juga ada cerita menarik begini, lucu begini, saudara. Kami 3 bulan setengah mendampingi setiap hari. Kami nyanyi lagu itu. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia. Dia itu sesak nafas loh, saudara. Sambil tiduran sesak nafas begini. Saya salah nyanyinya. Saya nyanyinya begini. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setiamu. Harusnya kan janji, dia langsung nyaut. Janji, langsung merem lagi, saudara. Jadi meskipun fisiknya lemah, tetapi rohnya begitu kuat, saudara. Baik, Melisa? Enggak. Sekali lagi terima kasih buat perhatian, doa yang saudara sudah naikkan. Satu yang ketinggalan, saudara, saya ingin sampaikan ini. Saya sudah berdoa, anak sudah berdoa, keluarga besar sudah berdoa, saudara sudah berdoa, bahkan ada tim-tim doa yang mendoakan anak saya. Lalu iblis ngomong begini, istrimu gak dijawab doanya, kamu gak dijawab doanya, ada apa ini denganmu? Saudara, tapi Tuhan itu baik. Istrimu kok tetap sakit, gak disembuhkan, padahal si A, si B itu didoakan sembuh. Tuhan itu baik. Lewat malaikatnya Tuhan berbicara kepada saya. Karena mereka, rumahnya belum selesai, tugasnya belum selesai, istriku sudah selesai, pelayanannya sudah selesai, saudara. Dan saya percaya seperti tadi disampaikan bahwa melayani dengan setia, upahnya pun beda. Karena itu yang belum melayani, ayo melayani. Saya dengan Bu Erika melayani sejak masih kuliah, saudara. Tahun 86. Tahun 86. Sampai sekarang, dan tadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Yusak, bahwa dia kalau tentang pelayanan itu sangat kencang sekali, saudara. Sangat kencang sekali, dan nggak pernah kendor. Dan itu bagi kami, bagi kita semua menjadi teladan yang harus kita teladani untuk setia melayani Tuhan, utamakan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak untuk contoh yang baik, teladan iman yang Tuhan sudah nyatakan di depan kami melalui anak-Mu, Duta Kristus Pastor Erika Cundiantoro. Kami tahu Tuhan, Pastor Erika sudah ada di dalam Kristus, sudah bersama dengan Engkau selama-lamanya, sudah menjadi warga surga sejak dia percaya kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, sudah tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi air mata. Tuhan gantikan hari-hari perkabungan dengan hari-hari penghiburan, hari-hari sukacita dan kebahagiaan untuk keluarga, untuk suami, anak-anak, untuk seluruh keluarga yang ada Tuhan. Engkau melanjutkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Anugerah yang berlimpah-limpah selalu ada. Dan Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, Engkau akan lanjutkan sampai pada hari Tuhan menjemput kami semua. Sekarang kami mengangkat tangan kami,
kami tengadahkan wajah kami, turunkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Sekarang terimalah berkat anugerah yang terbaik, yang istimewa dari Bapa Yahweh Elohim, kebanggaan kita. Di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus yang sudah mengasihi, mengampuni dan menyelamatkan kita. Di dalam persekutuan, penyertaan, kuasa Roh Kudus yang akan menyempurnakan semua rencana dan kehendak Bapa digenapi dan terjadi dalam kehidupan kita. Terjadi mulai malam hari ini, sepanjang hidup kita, sampai selama-lamanya. Berkat di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang diberkati dan terus diberkati, percaya sama-sama kita katakan, amin.